Ya, reformasi birokrasi itu sesungguhnya merupakan upaya pemerintah untuk mengubah atau memperbarui sistem penyelenggaraan pemerintahan secara fundamental dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik atau yang kita kenal dengan nama good governance. Nah, di Indonesia, agenda reformasi birokrasi ini sesungguhnya sudah dilaksanakan secara masif, terutama pasca jatuhnya rezim Orde Baru tahun 1998. Tetapi saat itu, agenda reformasi birokrasi ini dilaksanakan atau diterapkan secara instansional. Artinya masing-masing kementerian, lembaga pemerintahan, juga pemerintah daerah melaksanakan agenda reformasi birokrasi secara mandiri, tidak ada guideline secara nasional. Namun tahun 2010, pemerintah mengeluarkan peraturan presiden nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi yang diharapkan menjadi panduan penyelenggaraan reformasi birokrasi di seluruh Indonesia sehingga agendanya bisa dilaksanakan secara menyeluruh, secara sinergis, sama antara satu unit instansi pemerintah dengan instansi pemerintah yang lain, satu wilayah pemerintahan yang satu dengan satu wilayah pemerintahan yang lain. Nah, di dalam Perpres ini disebutkan 3 fase yang harus diperhatikan sebagai panduan dalam menerapkan agenda reformasi birokrasi. Fase pertama itu antara tahun 2010 sampai 2014. Di situ fokusnya adalah penguatan kapasitas birokrasi untuk mewujudkan 3 sasaran reformasi birokrasi, yaitu pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, kemudian peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, yang ketiga adalah peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja aparatur pemerintahan. Ini fase yang pertama 2010 sampai 2014. Fase yang kedua 2015 sampai 2019 itu sifatnya meneruskan dari fase pertama. Jadi mengimplementasikan hasil-hasil yang sudah ada dan melaksanakan apa yang belum dilaksanakan. Nah, fase yang terakhir, fase yang ketiga 2020 sampai 2025 ini fase penguatan kapasitas birokrasi pemerintahan untuk mewujudkan pemerintahan berkelas dunia. Ini target akhir dari Grand Design Reformasi Birokrasi ini. Nah, perpres tentang Green Design ini kemudian diikuti oleh regulasi-regulasi pemerintah yang lain yang bertujuan untuk memperkuat atau memberikan panduan teknis bagi penerapan Grand Design Reformasi di lapangan. Misalnya ada peraturan Menpan RB, peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 11 tahun 2015 yang di situ disebutkan 8 area perubahan. Sesungguhnya 8 area perubahan ini sudah disinggung di dalam Perpres tapi ditekankan kembali di dalam Permenpan itu. Nah, 8 area perubahan itu pertama adalah mental aparatur pemerintahan, mindset, juga cultural set di lingkungan kerja. Yang kedua adalah aspek kelembagaan atau organisasi. Jadi organisasinya itu fungsinya dan juga ukurannya harus pas, tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil. Yang ketiga adalah aspek tata laksana, yaitu bisnis prosesnya. Kemudian selanjutnya itu aspek regulasi, peraturan perundang-undangannya dibuat sebaik mungkin, setertib mungkin, tidak ada tumpang tindih. Selanjutnya kemudian aspek sumber daya manusia, aparatur pemerintahannya. Kemudian aspek pengawasan, lalu aspek akuntabilitas. Yang terakhir adalah aspek pelayanan publik. Nah, 8 area perubahan ini harus menjadi fokus bagi agenda reformasi birokrasi yang diterapkan di instansi pemerintahan.